Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul kiram wal akhawat al karimat. نواصل درسنا في كتاب أصول في التفسير وبإذن الله تعالى سنختتم هذا الكتاب في هذا اليوم أو سنختم هذا الكتاب في هذا اليوم إن شاء الله. Insyaallah kita akan khatamkan kitab ini pada pagi ini yang mulia. Dan ini berarti adalah kitab ketiga yang dihatamkan di kajian yang kita upload di YouTube. Adapun kitab-kitab lain juga kita hatamkan, tetapi tidak di-upload di YouTube ya, yang lainnya itu. Yang di-upload di YouTube yang tiga. Ini yang ketiga, kitab Ushul fit Tafsir punya Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaih, sisa 2 halaman lagi. Amman saya qra, siapa yang mau membaca? Silahkan. Ini masih berkaitan dengan dhamir, materi kemarin kata ganti. Ya. Tidak perlu takut salah, tidak perlu takut karena saya tidak ada memaksa fulan harus membaca, enggak ya. Tapi yang mau membaca dipersilakan. Mas Abdul Wahid silakan. Tafadhol. Ya, Abdul Wahid silakan. Nyalakan mic-nya kemudian dibaca. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Mm-mm. Domirul fasli Mm-mm. harfun Mm-mm. Harfun bisigati bisighati bisigati domirul mm-mm. domirul raf'i Dhamirir raf'i. Mm-mm. domirul raf'i al munfasili Betul, al-munfasili yaqi'u yaqa'u. yaqa'u Mm-mm. bainal mubtada'i Mm-mm. bainal mubtada'ah Mubtada'i, betul. bainal mubtada'i wal khabri Wal khabari. idza kana Mm-mm. wa yakunu Idza kana ma'rifataini. sorry idza kana ma'rifataini Mm-mm. wa yakunu Mm-mm. bidomiril mutakallimi Mm-mm. ka qawlihi ta'ala Mm-mm. a'udzu billahi minasyaitonir rajim innani anallahu la ilaha illa ana Mm. Toha ayat arba'a asyara Al-ayat ar-rabi'ata asyrah terus wa qawluhu. wa qawluhu Mm. wa inna lanahnu Nahnu as-saffun. Ha? Nahnu wa as-saffun. inna lanahnu saffun Mm-mm. Terus? wa bidhamiril mukhatabi Mm-mm. ka qawlihi ta'ala kunta antar raqib alaihim Mm-mm. wa bidhamiril ghaibi Mm-mm. ka qawlihi ta'ala wa ulaika humul muflihun. Baik, yakfi. Sampai situ saja ya. Materi kita adalah berjudul Dhamir al-Fasl. Al-Fasl sendiri secara bahasa artinya memisah. Dhamir yang dipakai untuk memisah. Maksudnya apa? Definisinya secara istilah adalah harfun bisighati dhamirir raf'il munfasili. Ini semua garis ini yang saya garisin warna hijau adalah definisi secara istilah. Ta'rif istilahi dari apa itu dhamir al-fasl. Yaitu huruf dengan bentuk dhamir munfasil.
Ini tentu kembali kepada ilmu nahwu yang sudah dipelajari. Bagi yang tidak tahu, dhamir raf'il munfasil, yang dhamir yang dia itu dalam kondisi rafa, ya, i'rabnya rafa, munfasil terpisah. Munfasil itu terpisah dan dia rafa. Contohnya apa? Seperti apa? Siapa yang tahu? Dhamir raf'il munfasil ini. Dhamir ar-raf'il munfasil. Dhamir itu ada yang disambung penulisannya, ada yang dipisah. Dhamir itu ada yang rafa, ada yang nasab, ada yang jar. Nah, ini bagian sudah belajar ilmu nahwu. Contohnya aja, siapa yang tahu contohnya? Disebutkan dalam ayat tadi yang mana? Dhamir raf'il munfasil, contohnya ana. Anak. Ini adalah contoh. Ana, ya, yang dia itu Nah, rafa secara ilmu i'rab nahwunya. Contoh lagi, huwa, nahnu, anta, ya. Ini adalah contoh-contoh dhamir rafa' al-munfasil. Munfasil terpisah penulisannya, nggak ditempel sama kata yang lain. Yaqa'u bainal mubtada'i wal khabar. Dia itu terletak di antara mubtada sama khobar. Kembali ke ilmu nahwu ini. Kalau misalnya belum belajar ilmu nahwu, ya ikut belajar. Kita sudah ada upload beberapa khusus ilmu nahwu, ya. Kalau Ustadz saya dari nol, enggak bisa kalau dari nol. Nol itu harus mulai belajar yang lain dulu, baru nahwu, ya. Jangan langsung nahwu. Kalau langsung nahwu, nanti langsung anggap bahasa Arab sulit. Kalau anggap bahasa Arab sulit, langsung berhenti belajar, nggak mau lanjut. Nah, jadi dari nol itu jangan, kita udah upload postingan, jadi cek di Instagram kita, apa yang perlu dipelajari oleh seorang pemula dari nol. Bukan dari nahwu dan sorof. Kita udah jelaskan. Nah, mubtada dan khobar, ya, ini kan sepasang. Tiba-tiba nyempil di tengah-tengahnya ada namanya dhamir fasl. Ingat, dhamir fasl berbeda dari dhamir munfasil. Hati-hati. Yang sudah belajar bahasa Arab, dhamir fasl itu berbeda dengan dhamir munfasil. Nggak sama. Ya, nggak sama. Dhamir munfasil lebih umum, dhamir fasl khusus yang dipakai di sini, yaitu terletak nyempil di antara mubtada dan khobar, apabila mubtada dan khobarnya ma'rifah. Syaratnya banyak di sini, ya. Jadi definisi yang warna hijau saya garis ini semuanya adalah harus ada. Definisi seperti saya bilang, definisi adalah kumpulan dari syarat. Jadi ini isinya syarat semua. Kapan sesuatu bisa disebut dengan dhamir fasl. Baik. Kalau cuman jelasin definisi kan pusing, ya, harus dengan contoh. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Contohnya adalah ada yang dengan dhamir mutakalim. Nanti kita bahas dhamir mutakalim itu apa. Kita artikan dulu ini nanti dhamir pembicara. Ya. Dhamir pembicara atau orang pertama, ke satu. Atau sang pembicara. Baik, kita lihat contohnya di dalam firman Allah surat Thaha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Yo, coba dicari di dalam ayat barusan, mana saja domirnya. Yang mana yang kata ganti atau domir di sini? Coba sebutkan, siapa yang tahu? Anak. Ana adalah domir. Terus apa lagi? Ana yang ini juga, ya, ada dua. Terus? Anak, ya mutakallim. Ini, ya, iya-nya ini juga domir. Baik. Ingat baik-baik tadi definisinya berbunyi apa? Domir rofa. Yang dalam kondisi rofa. Maka ni di sini tidak masuk. Iya-nya ini bukan domir rofa. Oke, karena dia datang setelah inna. Sob. Terjadi di antara mubtada dan khobar. Berarti yang ini tidak masuk. Yang dimaksud adalah ana yang ini. Oke. Saat saya masih bingung, nggak apa-apa, ambil aja. Ada ilmunya ini. Nah, lihat. Ana. Kalau diartikan gimana di dalam buku Quran terjemah pasti? Innani, sesungguhnya aku. Ini adalah Allah. Nah, dua kali akunya loh, ya. Dua kali akunya di sini. Saya ulangi lagi. Ingat baik-baik domirnya ana di sini. Ini makanya tadi saya di grup WhatsApp saya kasih tulisan kenapa Allah mengulangi kata ganti. Ya, kenapa Allah mengulangi kata ganti seperti contohnya dengan dhamir fasl ini. Perhatikan. Sesungguhnya atau saya tulis langsung sungguh saya atau aku
Ana artinya saya lagi. 2 kali ya. Saya yang pertama pada ya ini, innani. Saya yang kedua adalah ana. Terjadi 2 kali kata saya. Jelas? Ada 2 kali. Ya, nanti pasti gampang pada bilang, oh Ustaz kalau 2 kali berarti maksudnya untuk dikuatkan penegasan. Oh, bukan hanya itu. Nanti kita bahas. Bukan sekedar itu fungsinya. Jadi di sini diulang 2 kali. Sesungguhnya saya adalah Allah. Sesungguhnya saya adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali saya, yaitu Allah. Terus, ya, bukan hanya di sini kita bahasnya. Secara tadi definisi harus terjadi antara mubtada dan khobar ataupun yang menjadi nawasikh terkena inna dan saudari-saudarinya atau kana dan saudari-saudarinya. Wes ini bagi yang udah belajar nahu ngerti ini. Yang belum belajar ya enggak apa-apa, enggak tahu sekarang. Intinya dia mubtada dan khobar dan yang sudah terkena nasakh oleh inna atau kana. Masuk di dalam kategori situ, isim inna dan akhwatnya, isim kana dan akhwatnya masuk di sini. Nah, mari kita lihat di sini ya. Innani, ana di sini dhamir fasal terletak di antara mubtada isim inna dan khobar Allah. Isim inna di sini adalah ya mutakallim dhamir, dhamir pasti ma'rifah. Dan Allah juga ma'rifah. Bahkan ma'rifah yang paling tinggi adalah nama Allah. Ma'rifah paling tinggi itu nama Allah kalau di dalam ilmu nahwu. Karena kalau kita nyebut Allah tidak teralihkan ke yang lain. Sedangkan kalau kita bilang Alkitab, Al-Qalam, ada banyak Alkitab, ada banyak Al-Qalam. Tapi kalau Allah cuma tertuju kepada satu. Ini adalah ma'rifah paling tinggi. Berbeda dengan kata lain. Kalau kita nyebut kata yang lain, bisa tertuju kepada kitab, pada benda-benda yang lain. Contoh misalnya Al-Qalam. Qalam ada banyak. Pulpen ini, pulpen itu, pulpen yang mana, pulpen. Tapi kalau nyebut Allah, langsung tertuju kepada yang satu. Ini ma'rifah tertinggi. Kata Imam Sibawayh. Nah, kita lanjut. Contoh yang lain. Wa inna lanahnu shaffun. Coba dilihat di dalam ayat yang ini. Ada dhamir apa saja di dalam ayat ini? Siapa yang bisa membantu? Nah, dhamir pertama na, dhamir keduanya Nahnu. Dhamir kedua. Oke, udah tahu ya, ada 2 dhamir. Ada 2 dhamir. Dan ingat definisinya tadi, dhamir yang kita sebut sebagai dhamir fasal yang terletak di antara mubtada dan khobar. Maka yang ini tidak masuk. Karena dia adalah mubtada alias isim inna. Dan ini adalah khobarnya as-saffun. Ya tanda ya. Ini kita sebut mubtada tadi. Atau mubtada yang sudah dinasakh. Yang ini khobarnya. Nah. Oke. Mubtadanya ma'rifah. Karena dia adalah dhamir. As-saffun khobarnya juga ma'rifah. Karena dia kemasukan al. As-saffun al. Jadi ma'rifah. Oke. Kalau saya belum belajar nahwu, gak apa-apa, ambil ilmunya aja kalau belum tahu nahwunya ya. Gak apa-apa. Ikuti makanya kajian kita ada nahwu wadih, kita ada kajian, silakan dicek di YouTube. Di YouTube kita, di kursus unggulan bahasa Arab, diketik seperti itu pasti keluar YouTube kita. Di situ nanti dilihat ada kajian nahwu wadih. Belajar dari nol nahwu di situ, tapi kalau bahasa Arab dari nol bukan di situ. Nahwu dari nol di situ. Kalau bahasa Arab dari nol jangan di situ. Harus interaksi dari nol dengan belajar durusul lughah, Arabiyah Benedek dan lain-lain. Nah. Bentar ya. Baik. Ini adalah contoh perkataan Jibril alaihissalam yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa inna lanahnu shaffun. Kata Jibril, dan sesungguhnya kami lamnya lam muzahlaqah bermakna taukid, sungguh. Dan sesungguhnya kami, sungguh kami, diulang lagi 2 kali ya. Dan sesungguhnya kami, sungguh kami, as-saffun adalah yang berbaris. Para malaikat itu berbaris, kata Rasulullah SAW, ala tuhibbuna an tasuffu kama tasufful malaika kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kalian ingin berbaris seperti halnya para malaikat berbaris ketika sholat? Sof ya, bersof.
Intinya bukan itu, tapi intinya adalah lafadz nahnu. Domir di sini namanya domir fasl. Domir yang memisah. Memisah apa? Nanti kita bahas. Tapi kalau kita artikan jadinya gimana tadi? Sesungguhnya kami, sungguh kami. 2 kali. Sungguh yang pertama dari inna, sungguh yang kedua dari lam muzahlaqah. Domir kami yang pertama dari na, domir kedua kami nahnu. Terulang 2 kali. Baik, kita bahas nanti. Kemudian untuk pembukaan sebagai materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, ingat materi kita cukup ada 2 halaman ya, dan 2 halaman ini terhitung banyak karena akan ada praktek baca kitab dari antum. Saya kasih pembukaan dulu tentang domir. Domir dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Ya, terbagi menjadi 3. Apa saja? Ada domir mutakallim, ya. Ada domir mukhatab. Ada domir ghaib. Mungkin ada yang sudah belajar ya. Kalau mutakallim orang keberapa ini? Orang ke? Yang pertama. 1. Pertama. Mukhatab orang ke? 2. Al-ghaib orang ke? 3. 3. Mutakallim pembicara. Mukhatab siapa? Lawan Lawan bicara. bicara. Orang Al-ghaib yang orang Tidak. yang bicara. dibicarakan. Yang dibicarakan. Yang tidak hadir. Atau yang dibicarakan lebih tepatnya ya. Mutakallim, al-mukhatab, al-ghaib. Baik. Sekarang dengan contoh biar jelas. Kalau mutakallim, domirnya apa misalnya? Saya, ana ya. Dan nahnu. Nah, nahnu. Saya dan kami. Jadi yang ini tadi semua nanti dibagi. Ada yang tunggal, ada yang bentuk 2, ada yang bentuk jamak. Mukhatab apa contohnya mukhatab? Huwa, Anta, enggak ada huwa ya. Anta, Antuma. anti, antum, antunna. Antuma. Kamu. Jadi kalau ini saya bahasakan di sini pakai saya dan bentuk jamaknya mukhatab kamu. Oh, iya, Kalau ghaib dia. huma. Dia. Sama ya. Ingat baik-baik, pembagian dhamir ini enggak hanya berlaku di bahasa Arab. Dibagi 3 ini. Di semua bahasa. Mau bahasa Jepang, mau bahasa Zimbabwe, mau bahasa Afrika, mau bahasa Madura, mau bahasa Jawa, semuanya dibagi jadi 3 ini. Apapun bahasanya. Jelas ya? Pasti dibagi 3 ini. Ada pembicara, ada lawan bicara, ada yang dibicarakan. Semua bahasa di dunia pakai logika ini. Nggak ada yang enggak. Wes, diingat ini ya. Baik. Sekarang kita lanjut. Berarti tadi kita baru belajar yang orang pertama kalau pembicara. Jelas? Contohnya gampang banget, apabila ada dhamir terpisah, rafa, di antara 2, mubtada dan khobar. Mubtada dan khobarnya dalam kondisi ma'rifah. Baik. Wa bi dhamiril mukhatab tadi sudah dibaca Mas Abdul Wahid. Contohnya, kunta antar raqiba alaihim. Yuk kita lihat di dalam sini, yang mana dhamir pada ayat barusan. Kunta antar raqiba alaihim. Anta. Kunta. Kunta, engkau adalah ar-raqib. Nah, kunta itu engkau menjadi atau engkau adalah. Ya. Engkau adalah. Kunta. Sudah ada kata engkau pada dhamir ta. Diulang lagi anta. Engkau adalah laki-laki adalah lagi di situ. Engkau adalah ar-raqibah yang maha mengawasi alaihim kepada mereka. Ini ucapan Nabi Isa kepada Allah. Nabi Isa mengatakan ini kepada Allah. Nah, ini kepada kaum Nasrani. Engkau adalah pengawas atas kaum Nasrani. Kaumnya Nabi Musa. Nah, berikutnya. Dhamir al-ghaib. Seperti firman Allah, wa ulaika humul muflihun. Coba di sini mana dhamir yang dimaksud? Hum. Disebutkan di antara mubtada dan khobar. Mana mubtadanya? Ini mubtada. Khobarnya mana? Al-muflihun. Oke. Ulaika isim isyarat. Isim isyarat pasti ma'rifah. Muflihun khobarnya juga ma'rifah karena dimasuki al. Alif lam. Nah.
Atau lebih tepatnya al ya. Nah, wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itu, ulaika diartikan mereka itu untuk menunjuk itu jauh. Mereka itu mereka. Mereka itu mereka, diulangi ya. Mereka itu mereka adalah orang-orang yang beruntung atau menang. Ini adalah contoh-contoh dhamir fasl. Dhamir yang disebutkan setelah mubtada dan sebelum khobar yang dua-duanya ma'rifah. Kalau bahasa sederhananya tadi saya bahasakan di grup WhatsApp adalah yaitu Allah mengulangi kata ganti setelah disebutkan sebelumnya sebagai mubtada. Diulangi 2 kali. Ya. Di sini diulangi, sungguh saya, sungguh saya. Sungguh kami, diulangi lagi. Apa faedahnya? Kenapa ke Allah memberikan dhamir fasl ini di dalam ayat-ayat Al-Quran? Ya, ingat, ayat Al-Quran, huruf per huruf, kata per kata itu mukjizat. Sehingga tidak ada kebetulan Allah meletakkan kata-kata tersebut. Nggak ada kebetulan. Nggak ada istilahnya ceritanya kebetulan. Oh Allah kebetulan ini pakai waw, satunya nggak pakai waw. Nggak ada seperti itu. Semuanya ada maksudnya. Baik kita tidak tahu atau kita tahu. Baik kita tahu atau tidak tahu. Kalau kita tidak tahu ya sudah itu urusan kita karena kita tidak tahu. Tapi semua yang Allah letakkan, nah ini contoh, ada waw di sini. Ini bukan tidak sengaja Allah meletakkan waw, ada kesengajaan di situ. Karena setiap huruf, ini yang diyakini oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah, setiap huruf tidak boleh diingkari yang ada di Al-Quran. Dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah setiap huruf Al-Quran tidak boleh diingkari satu huruf pun. Satu huruf pun tidak boleh diingkari. Apalagi satu kata. Oke, kita lanjut ya. Yang paragraf berikutnya ini, satu paragraf yang saya tunjukkan di layar. Bagi yang mau membaca, silahkan klik tombol angkat tangan. Klik tombol angkat tangan, terus, nah ya, Mas Nasruddin duluan ya. Yang lainnya mengantri, nggak apa-apa. Tetap dipencet tombol angkat tangannya tadi. Coba Mas Nasruddin bacakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-ula, adapun yang Walahu pertama. thalathu fawaid ya. Naam. Walahu thalathu fawaid. Tidak perlu diartikan ya, cukup dibaca saja. Oh ya, naam. Sampai mana tadi? Walahu thalathu fawaid. Yang sini ya. Di atasnya al-ula. Yuk. Walahu salasu fawaidu. Al-ula al-ula at-tauqidu fa in qawlika Zaidun huwa akhuka fa inna qawlaka Zaidun huwa akhuka au kada min qawlika Zaidun akhuka au kadu ya. Au kadu min qawlika Zaidun akhuka. As-saniyatu al-hasru wa huwa ikhtisasu ya. Huwa ikhtisasu ma qablahu bima ba'dahu. Fa inna qawlaka oh ya, isim ina ya. Fa inna qawlaka al-mujtahidu huwa an-najihu. Yufidu ikhtisasu al-mujtahidu Yufidu ikhtisasa al-mujtahidu bin najahi. Oh iya. Yufidu mujtahidi bin najahi. Salisatu al-faslu ay at-tamyizu baina kauni ma ba'dahu khobaron au tabi'an. Fa inna qawlaka Zaidun al-fadilu yahtamilu an takuna al-fadilu sifatun li Zaidin sifatan li Zaidin wal khabaru muntadharun wa yahtamilu an takuna al-fadilu khabaron fa idza qul
fa idza qulta qultu apa qulta Qulta. fa idza qulta Zaidun huwa al-fadilu Hmm? ta'ayyana Hmm? an takunal al-fadilu khobaron Diwujudi. liwujudi domiril fasli. Oke, ahsan. Mas Nasruddin dari daerah mana? Ana dari Brebes, Ustaz. Masya Allah, Jawa dari Tengah. Brebes. Sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Pernah waktu kecil, Ustaz. Oh, waktu kecil aja. Kelas berapa? Nggak mondok tapi ya? Nggak ikut kuliah atau mondok bahasa Arab? Enggak mondok, Ustaz. Nggak kuliah juga. Lo kok bisa bahasa Arab? Bacanya kok lancar? Dari mana? Masa karena belajar waktu kecil? Hah? Belajar waktu kecil, terus belajar online di Bisa, Ustaz. Oh, Bisa belajar itu online ya. di Bisa, ya. Yayasan Bisa. Ikut apa di Bisa? Program apa? Program dulu ilmu sorok dan ilmu nahwu, Sampai tuntas. termasuk baca kitab. Berapa lama itu tuntasnya? Per 3 bulan sih itu kelas Bisa itu kelas sorobnya 3 Sorofnya 3 bulan. bulan, nahunya 3 Bukunya bulan. 3 bulan. Ya, Berarti terus sebentar ikut ya. yang Terus? sebentar. Ikut baca kitab itu yang apa namanya Ancang Irul Tafsir Al-Muyassar itu. Ikut itu sampai berapa bulan kalau yang itu? Kalau yang itu baru 1 bulan terus berhenti. Ya udah berhenti. Masya Allah. Iya. Bisa itu lembaga pembelajaran bahasa Arab mungkin bisa dibilang yang paling besar untuk saat ini ya. Maksudnya paling banyak cabangnya. Ya. Baik. Bagi yang itu ngikutin banyak manfaat juga di bisa ya. Silahkan diikuti. Walahu thalathu fawaid. Bagus dari Mas Nasruddin. Kita lanjut. Walahu thalathu fawaid. Di dalam tadi ya, di dalam pelajaran dhamir fasl tadi, mengandung 3 faedah. Mengandung 3 faedah. Baik, pertama apa? Yang pertama adalah faedah taukid. Yang kedua nanti namanya faedah hasr, yang ketiga namanya faedah fasl. Nah, jadi ada 3 fungsi dari dhamir fasl. Dhamir fasl tadi kita sebut sebagai dhamir pemisah antara mubtada dan khobar yang dua-duanya adalah ma'rifah. Dhamir pemisah. Baik, bukan dhamir munfasil tapi ya. Beda dhamir munfasil, dhamir terpisah. Terpisah ya. Bentar saya ini dulu bentar. Nah, ada pantulan suara. Nah. Dhamir fasl, dhamir pemisah, atau dhamir yang terjadi dalam sebuah pemisahan. Yang ini dhamir fasl ya, yang dimaksud. Taukid, fungsi pertama adalah taukid. Apa itu taukid? Mempertegas, memperkuat. Fa inna qaulaka, perkataanmu Zaid huwa akhuka. Perhatikan contoh berikut ini. Zaid huwa akhuka bandingkan dengan Zaidun akhuka. Ada bedanya apa? Coba siapa yang tahu bedanya? Antara 2 contoh ini. Zaidun huwa akhuka dengan Zaidun akhuka. Apa bedanya? Kira-kira? Bedanya ada dhamir fasl, Ustaz. Satunya ada kata apa? Huwa ini ada ya. Huwa. Ya. Gampang banget kok bedanya ya. Zaidun huwa akhuka ada huwa, Zaidun akhuka nggak ada huwa. Udah itu aja bedanya. Inilah yang disebut dengan dhamir fasl. Dhamir pemisah. Dia terletak antara mubtada dan khobar. Digunakan untuk apa? Memperkuat. Digunakan untuk memperkuat. Bentar, ini ada pantulan suara, Mas. Itu. Nah. Jadi kalau bilang Zaid, dia adalah saudaramu, lebih kuat daripada bilang Zaid adalah saudaramu. Saya ulangi lagi. Perkataan Zaid, dia adalah saudaramu, itu aukadu, lebih kuat. Lebih kuat. Daripada perkataan Zaid adalah saudaramu. Karena terjadi pengulangan, dhamir huwa di sini mempertegas bahwa yang saudaramu adalah dia Zaid. Dipertegas lagi. Zaid, dia adalah, dipertegas, dia maksudnya Zaid,
adalah saudaramu. Berbeda dengan bilang Zaid adalah saudaramu. Lebih kuat yang dipertegas dengan domir. Itu loh maksudnya. Zaid itu loh. Dia itu loh. Ini adalah fungsi pertama. Fungsi yang kedua dari domir fasl adalah untuk hasr. Hasr maknanya adalah ikhtisasu ma qablahu bima ba'dahu. Hasr itu kalau dibahasakan mengepung, membatasi, pembatasan, alias pengkhususan. Pengkhususan apapun yang datang sebelumnya dengan yang setelahnya. Yang sebelumnya dikhususkan kepada yang setelahnya. Contoh, al-mujtahidu huwan najihu. Yuk, di sini mana dhamirnya? Yang tahu? Coba bersuara. Huwa. Gampang banget. Mana dhamirnya? Huwa ini Huwa. dhamir. Baik, kalau kita artikan al-mujtahid, orang yang bersungguh-sungguh atau rajin, dia adalah yang sukses atau lulus. Lihat dhamir sini kembali ke al-mujtahidu, maka yang dimaksud di sini ya, yufidu ikhtisasal mujtahidi bin najah, bermakna khusus. Apa yang khusus? Perhatikan tadi kata-katanya, mengkhususkan yang setelahnya, setelah dhamir fasl, dengan yang sebelum dhamir fasl. Berarti yang setelahnya ini adalah an-najih. An-najih kita khususkan kepada al-mujtahid. Khusus. Kok bisa? Dengan dhamir fasl huwa. Berarti akan dibilang, yang sukses dan lulus hanya orang yang bersungguh-sungguh. Yang nggak bersungguh-sungguh nggak bisa sukses. Itu ya katanya ya. Maaf, ada bantuan suara. Nah, seperti itu ya. Jadi orang yang bersungguh-sungguh, dia adalah yang sukses. Pengkhususan an-najih pada al-mujtahid. Ini berlaku dengan dhamir fasl. Bisa terjadi pembatasan atau pengkhususan. Lihat ya ikhwan wa akhwat sekalian, inilah fungsi belajar bahasa Arab, terlebih lagi setelah belajar bahasa Arab, belajar kaidah tafsir. Karena yang seperti ini tidak ada di Quran terjemah manapun. Saya ulangi lagi. Yang seperti ini kita bahas, tidak ada di Quran terjemah manapun. Bahkan kita jelaskan dalam satu episode khusus 1 jam tentang hukum penerjemahan Al-Quran. Bahwa Al-Quran tidak bisa diterjemahkan ke bahasa apapun. Tidak ada yang bisa menerjemahkan Al-Quran ke bahasa apapun. Karena Al-Quran itu ditafsirkan, tidak bisa diterjemahkan. Itu sudah kita jelaskan 1 jam panjangnya waktu itu ya. Sampai saya bermusyawarah dengan atau bertanya-tanya, berdiskusi kepada guru-guru saya, para dokter-dokter, baik yang dari luar negeri maupun yang dalam negeri. Saya tanyakan, apa maksudnya beberapa hal berkaitan materi tentang penerjemahan. Ini, yang barusan ini, ya, adalah bukti bahwasanya Al-Quran tidak bisa diterjemahkan secara persis. Quran terjemah tidak mencakupi semua itu tadi. Butuh belajar bahasa Arab kalau mau mendalami maknanya. Sehingga menafsirkan Al-Quran nggak pakai modal dengkul atau modal otak saja. Karena banyak sekarang menerjemah Al-Quran, menafsirkan Al-Quran sudah pakai pikirannya sendiri. Padahal ini banyak kaidah-kaidah bahasa Arab yang menjelaskan maksud yang sebenarnya. Yang ini ditinggalkan zaman sekarang. Kita lanjut. Yang ketiga, fungsi yang ketiga dan ini yang menyebabkan namanya kok disebut dhamir fasl adalah ini. Alasan kenapa namanya disebut dhamir fasl. Fasl sendiri artinya tadi kita sebut pemisah. Berfungsi untuk memisah. Oke ya. At-tamyiz, untuk membedakan, memisahkan baina kauni ma ba'dahu khabaran au tabi'an. Membedakan antara apa? Kita sebut sebagai pembeda antara khobar dan tabi'. Tabi' di sini contohnya misalnya sifat. Bagi yang sudah ikut kajian Ajrumiyah dengan Kubah, di situ kita pernah bahas satu episode khusus tentang tawabi'. Yang di YouTube ada full 1 jam tentang tawabi'. Tabi' ini contohnya adalah sifat. Lihat ya bagaimana ilmu satu dengan lain saling berkaitan. Makanya syariat ini dijaga dengan hal tersebut. Enggak sekedar orang tahu wawasan ya, beda ya. Wawasan dengan ilmu itu beda. Wawasan, oh saya tahu, ini seperti ini wawasan. Yang kita pelajari ini bukan wawasan.
Yang kita pelajari ilmu, berkaitan satu sama lain. Nahwunya nyambung sama yang ini, nyambung sama yang itu, nyambung sama itu, terkait semuanya. Ini beda ya, karena banyak orang yang banyak wawasannya, tapi sebenarnya belum tentu dia punya ilmunya. Seperti yang barusan ini. Membedakan antara khobar dan tabi'. Tabi' contohnya di sini adalah sifat. Maksudnya gimana? Baik. Agar tidak pusing dengan yang teks yang di barusan, karena untuk mempermudah, maka langsung saya sebutkan begini. Contoh ada kata Zaidun al-Fadilu. Ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di atas, cuman saya tuliskan ulang biar semakin jelas. Contoh kedua, Zaidun huwal fadilu. Ya, perhatikan ya. Nah, apa bedanya antara dua ini? Gampang banget. Apa bedanya? Secara tampak mata, apa bedanya? Huwa. Ada huwa. Huwa. Oke. Gampang ya? Perbedaannya ada kata huwa. Antara Zaidun dengan al-Fadil. Contoh yang kedua. Contoh pertama nggak ada. Contoh kedua ini tadi yang kita sebut dengan domir apa? Domir fasl. Domir fasl. Domir pemisah. Pemisah apa? Pembeda antara khobar dengan sifat. Karena kalau kita bilang Zaidun al-Fadilu, bagi yang sudah belajar bahasa Arab tahu Zaidun ini apa i'rabnya? Mubtada. Mubtada. Marfu. Al-Fadilu di sini ada dua kemungkinan i'rab. Mengandung dua kemungkinan. Bisa di i'rab sifat atau na'at, bisa di i'rab khobar. Kalau di i'rab sifat berarti nanti ada khobar yang muntadhar, kata Syekh Ibnu Utsaimin tadi ada khobar muntadhar. Muntadhar artinya ditunggu. Ya, ada khobar yang ditunggu. Sebentar, ya di-mute dulu. Nah, ada khobar yang ditunggu. Ada dua kemungkinan ya, yang di atas ya, antara sifat atau khobar. Berbeda yang di sini, Zaidun huwal fadilu. Zaid sebagai apa tadi? Sama juga mubtada, huwa sebagai dhamir fasl, enggak ada i'rabnya. Huwa hanya dhamir fasl, tidak ada i'rabnya. Bahkan dia huruf tadi kita bahas. Huruf itu enggak punya tempat i'rab. La mahalla lahu minal i'rab kalau bahasa nahwunya. Al-fadil sebagai langsung, ini pasti khobar. Tidak mengandung kemungkinan. Paham bedanya di sini? Secara makna, maka di sini sudah jelas kalau sifat berarti nanti nunggu khobar. Kalau khobar sudah selesai kalimatnya berhenti di sini. Titik. Kalimatnya sudah sempurna. Tapi kalau kemungkinan pertama apabila al-fadilu adalah sifat, maka belum selesai kalimatnya. Jelas ya? Maka ini untuk membedakan dan memperjelas mana sifat, mana khobar. Ini maksud perkataan Syekh Ibnu Utsaimin yang panjang ini tadi. Tidak perlu saya bacakan satu persatu, karena khawatirnya malah bingung. Yahtamil itu artinya mengandung kemungkinan. Yahtamil itu artinya mengandung. Maksudnya mengandung kemungkinan. Mengandung kemungkinan apakah fadil adalah sifat untuk Zaid dan khobarnya ditunggu, belum datang. Dan ada kemungkinan kedua yaitu al-fadil jadi khobar. Berbeda dengan orang bilang Zaidun huwal fadilu, langsung al-fadil ini pasti khobar. Gak usah dipikir lagi. Pasti dia khobar, bukan sifat. Ini diantara fungsi, berarti ada 3 dhamir fasl fungsinya, untuk mempertegas, untuk membatasi pengkhususan, dan untuk memisahkan mana khobar, mana sifat. Dan i'rab ya ikhwan sekalian, menentukan i'rab ini mubtada, khobar atau sifat itu sangat berpengaruh dalam penafsiran ayat terutama. Sangat berpengaruh. Banyak sekali perbedaan penafsiran ayat dimunculkan dari perbedaan i'rab. Dan banyak hukum-hukum berbeda secara fikih karena juga asal muasalnya adalah berbeda menafsirkan. Berbeda menafsirkan asal muasalnya karena berbeda mengi'rab. Ini i'rabnya apa? Baik, kita lanjutkan. Materi terakhir, halaman terakhir ini ya, al-iltifat. Jadi itu tadi dhamir fasl pendek sebenarnya. Fungsinya hanya ya itu 3 itu, dan mungkin ada fungsi lain tapi yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin 3 itu ya.
Kita lanjut dengan al-iltifat. Masih kuat insya Allah ya. Hari Ahad juga. Mau kemana hari Ahad, hari Minggu gini ya? Gak mau kemana-mana. Paling olahraga agak nanti bisa ya. Pas mataharinya udah naik. Nah, kita lanjut dengan al-iltifat. Apa itu al-iltifat? Iltifat itu secara bahasa noleh. Iltafata yaltafitu itu noleh, Pak. Noleh ke sana, noleh ke sini gitu ya. Itu namanya iltifat. Oke. Yang dimaksud dengan iltifat apa di dalam domir ini? Ini berkaitan dengan domir nanti. Kita bahas. Tapi kita minta agar ada yang membacakan. Ini satu contoh ya. Jadi baca definisi terus satu contoh aja. Jadi ini nanti dikasih total ada 4 contoh. Setelah dikasih 4 contoh iltifat, terus dikasih apa fungsi dari iltifat di dalam penafsiran Al-Quran. Kenapa Allah mendatangkan iltifat? Tadi sudah kita singgung sedikit di grup WhatsApp ya. Apa itu iltifat? Nah, baik. Siapa yang siap membaca? Di sini saya urut sesuai yang angkat tangan ya. Yang mau membaca, klik ini, klik apa namanya? Klik tanda logo tangan seperti ini. Ya, kebetulan ini yang bisa dibaca ada banyak, mungkin ada 5 orang ini yang mau membaca bisa di sini ya. Baik, kita mulai dengan Anisya. Anisya, silahkan dibaca definisi dan contoh nomor 1. Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Al-iltifatu. Al-iltifatu tahwilu uslubil kalami min wajhin ila akharin. Walahu suwarun minha. Ila akhara ya, bukan ila akharin. Min wajhin ila akhara, karena dia mamnu' minas sarf, walahu suwarun minha. Terus? Al-iltifatu minal ghibati ilal khitabi. Kaqawlihi ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fahawlul kalami minal ghibati. Fahawwala wawunya tasydid ya. Fahawwalal kalamu minal ghibati ilal khitab. Fahawwalal kalama. Dan bukan ghibah bacanya. Kalau ghibah nanti menggunjing ya. Ini maksudnya al-ghaibah. Gha-nya fathah ya. Fahawwalal kalama minal ghaibati ilal khitabi fi qawlihi iyyaka. Al-iltifatu. Cukup sampai itu aja ya. Contoh pertama saja. Barakallahu fiik. Dari mana Anisya daerahnya? Bone, Sulawesi Selatan, Ustaz. Masya Allah. Sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya di mana? Kursusan di Bone. Kursus. Oh, ikut kursus. Tapi kalau pondok dan kuliah tidak ya? Pondok juga, Ustaz. Oh, pondok juga. Allah. Berarti sudah bertahun-tahun ya belajar bahasa Arab. Bagus. Bacaannya sudah bagus sekali. Barakallahu fiik. Baik, saya akan jelaskan al-iltifat. Tadi kita maksudkan artinya secara bahasa menoleh. Kalau secara istilah di sini tahwilu uslubil kalam, mengubah. Tahwil itu mengubah. Mengubah apa? Mengubah uslub. Uslub itu gaya bahasa. Atau biasa juga disebut dengan metode mengungkapkan. Metode ungkapan. Ini di dalam ilmu balaghah ya. Tariqatu ikhtiyari al-fadhil kalam. Itu arti uslub. Mengubah gaya bahasa suatu pembicaraan dari satu segi ke segi yang lain. Oke, berarti diubah gaya bahasanya dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kalau tadi saya bahasakan dengan mengubah jenis kata ganti kepada kata ganti yang lain. Padahal yang dimaksud sama, tapi kata gantinya diubah jenisnya. Kembali kepada yang 3 ini. Yuk, bisa dilihat yang 3 ini ya. Mana ini kok belum muncul. Nah, kembali kepada kaidah 3 cabang ini yang kita jelaskan. Domir terbagi 3. Mutakallim, orang pertama, pembicara. Mukhatab, orang kedua, lawan bicara. Dan ghaib, orang ketiga yang dibicarakan. Saya, kamu, dia. Gitu ya. Ini saya, yang ini kamu, yang ini dia. Wis. Ini harus kuat di fondasi pikiran kita dulu tahu ini. Dan ini berlaku di semua bahasa, bukan banyak bahasa Arab saja. Ingat ya, di semua bahasa. Bahasa apapun, Jepang, Korea, Itali, Prancis, semua pakai metode itu semua. Nggak ada yang enggak. Nah, mengubah gaya bahasa
dari satu segi ke segi lain, berarti perubahan dari mana? Yang dimaksud di sini adalah perubahan dari dhamir. Misalnya dari saya ke kamu, atau kamu ke dia, atau dia ke kamu, atau dia ke saya. Diubah-ubah. Padahal yang dimaksud sama. Apa maksudnya? Baik, dengan contoh semakin jelas. Ada beberapa gambaran, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Di antaranya, poin pertama, perubahan dari, iltifat kita bahasakan dengan perubahan ya. Perubahan dari ghaibah kepada khitab. Perubahan dari dhamir orang ketiga ke orang kedua. Dari yang dibicarakan menjadi lawan bicara. Contohnya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini, kandungan dhamirnya apa? Siapa yang dimaksud di sini? Dhamir orang keberapa? Pertama, kedua, atau ketiga? Dalam lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata ganti apa? Ketiga, yaitu Allah. Allah di sini, dhamirnya apa? Huwa, dia. Orang keberapa kalau dia? Orang ketiga ya. Tapi bukan orang tentunya di sini. Maksudnya adalah kata ganti. Kata ganti ketiga. Allah kata ganti ketiga. Huwa di sini ya. Ar-Rahmanir Rahim. Kata ganti keberapa? Dhamir? Ketiga juga. Huwa ya. Oke. Maliki Yaumiddin. Pakai dhamir apa ini? Huwa juga. Orang ketiga. Terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata ganti keberapa ini? Dua, anta. Iyyaka. Iyyaka siapa nih maksud? Kamu. Engkau berarti ya. Bentar, kita biar nggak kamu, kita bahasakan dengan lebih lembut. Engkau. Anta. Itu dhamir iyyaka. Kalau kita artikan, perhatikan ya. Segala puji bagi Allah, Dia Tuhan semesta alam. Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia pemilik hari pembalasan. Ketika berubah iyyaka na'budu, tadinya pakai dia. Tiba-tiba berubah pakai engkau. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Dia, terus ganti engkau. Padahal yang dimaksud sama siapa? Yang dimaksud? Allah. Kenapa? Tanyaannya kan gitu ya. Kok nggak konsisten? Mungkin kalau orang nggak paham gitu ya. Kok nggak konsisten ayatnya? Kan tadi pakai dia. Kok nggak terus dia? Iyahu harusnya. Hanya kepadanya kami menyembah dan hanya kepadanya kami memohon pertolongan. Kan nggak berubah maknanya. Kenapa nggak pakai kayak gitu? Kok nggak iyahu na'budu wa iyahu nasta'in? Kenapa Allah di sini memberitakan kita bacanya iyyaka na'budu, bukan iyahu? Nah, ini adalah fungsi yang nanti akan kita bahas. Apa fungsi-fungsinya di paling bawah? Nah, saya kasih bocoran dikit fungsinya dan ini dinukil oleh Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir tafsir ya. Yang mana beliau meringkas dari ya sebenarnya ini adalah faedah yang bagus sekali dibawakan oleh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib. Ar-Razi menyampaikan dan ini faedah sangat bagus sekali tentang ayat barusan. Kata Ar-Razi di sini ya. Saya bahasakan ulang tapi. Antara dhamir orang ketiga dan orang kedua, mana yang lebih dekat? Misal saya bilang dia dan kamu, mana yang lebih dekat? Kamu. Kamu lebih dekat daripada dia ya. Kalau saya bilang kamu berarti ada di depan saya. Kalau saya bilang dia berarti lagi dibicarakan dianya. Lebih dekat yang kamu. Seperti itu juga di sini, kata Ar-Razi, di awal kita diajak untuk memuji Allah. Dan ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin juga secara bahasa. Seperti mengulang perkataan Ar-Razi dengan bahasa yang lain. Syekh Ibnu Utsaimin juga menyampaikan ini di kitab syarahnya. Bukan di kitab yang ini. Dia Allah dipuji dulu. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dipuji-puji dulu. Terus ketika sudah dipuji, seakan-akan Allah hadir di depan kita. Maka langsung menggunakan engkau. Perubahan dari dhamir dia kepada kamu adalah menunjukkan mulai mendekat. Kata Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib, ini menunjukkan adanya pendekatan. Menjadi lebih dekat seorang hamba. Setelah memuji, dia menjadi lebih dekat dan dia beribadah seakan-akan menghadap Allah.
Nanti kita pelajari versi lainnya, lawan dari ini. Ada fungsi perubahan domir tadi menunjukkan menjauh. Lawannya berarti ya, dari domir orang kedua jadi orang ketiga, jadi jauh. Nanti kita bahas di waktunya. Kita lanjut sekarang ya. Atau ini, ntar lagi, contoh nomor 2 ya. Semoga bisa dipahami perkataan Ar-Razi tadi ya. Ini bukti ketika perubahan domir orang ketiga ke orang kedua menunjukkan pendekatan. Dalalatul qurb. Dalalatul qurb kata Ar-Razi. Menunjukkan pendekatan. Setelah tadinya dia menjadi engkau. Menunjukkan saya dekat. Orang yang sedang mengucapkan ini setelah memuji Allah langsung dekat dan langsung meminta pertolongan. Yang kedua, berikutnya adalah siapa yang mau membaca, yang angkat tangan ya, kita tunjuk. Sesuai urutan, Kurnia. Silakan Kurnia. Yang nomor 2. Yuk, akan dibaca. Al-iltifatu. Ana masih belum lancar, nggak apa-apa Ustaz. Gak apa-apa, silakan. Al-iltifatu minal khitabi minal khitabi ilal ghaibati Ka qawlihi ka qawlihi ta'ala hatta iza kuntum fil fulki wajarayna bihim. Nanya nggak panjang ya, lanjut aja. 22. Awalan Fahawwalal kalami kalama minal khitabi ilal ghaibati fi qawlihi wajarayna bihim. Oke. Ini contoh yang kedua, perubahan dari domir orang kedua jadi orang ketiga. Dalam ayat barusan, siapa yang sudah menemukan setelah membaca ayat ini? Mana perubahannya? Mana domir yang Allah ubah di sini dari lawan bicara menjadi yang dibicarakan? Siapa yang bisa menemukan? Dari kuntum ke bihim. Bagus, dari Anissa ya. Tadi pertamanya kuntum. Kuntum ini siapa? Kalian ya. Kamu berarti orang kedua. Kalian orang kedua. Berubah menjadi bihim. Him. Orang berapa him ini? Mereka. Ketiga. Orang ketiga. Dari kalian menjadi mereka. Padahal yang dimaksud sama. Yang dimaksud adalah sama. Atau bisa dibilang sebenarnya bukan sama persis, tetapi yang dimaksud adalah dalam rangkaian ini. Atau rangkaian ya. Baik, apa yang dimaksud? Ayat ini berbicara tentang hatta idza kuntum fil fulk. Sampai kemudian apabila kalian berada di al-fulk. Apa al-fulk? Ada yang tahu apa itu al-fulk? Perahu. Ketika kalian berada di perahu, wajarayna bihim, dan perahu tadi membawa mereka. Perhatikan. Apabila kalian berada di perahu dan perahu tadi membawa mereka. Nggak pakai kalian lagi. Harusnya kan dan perahu tadi membawa kalian. Dan kemudian disebutkan di ayat tersebut ya, di dalam ayat ini di dalam surat Yunus ayat 22 ya. Wajarayna bihim birihin tayyibah. Dibawa dengan angin yang bagus. Wa farihu biha, senang mereka. Tiba-tiba ja'at harihun asif, tiba-tiba datang badai. Wa ja'ahumul mawju min kulli makan, datang ombak dari segala penjuru. Wa dhannu annahum uhita bihim, mereka sudah menyangka kalau udah mati sudah nih, dikepung sama ombak. Da'awullah mukhlishina lahuddin. Mereka ini orang-orang musyrik, ketika kejadian kayak gitu apa yang mereka lakukan? Berhala-berhalanya dibuang semua ke laut. Jadi pas sudah ngelihat badai di tengah naik perahu itu, kena badai, udah mau meninggal, udah ini siap, ini udah mau meninggal ini wes. Apa yang mereka lakukan? Berhalanya dibuang semua ke laut. Enggak lagi mau beribadah kepada berhala. Semuanya beribadah kepada Allah. Ini kejadian orang-orang musyrik, dan sebenarnya bukan hanya orang musyrik saja. Orang ateis zaman sekarang kalau mereka naik pesawat, pesawatnya mau jatuh pasti ngapain terus? Berdoa pasti. Berdoa, dia enggak percaya Tuhan, terus gimana berdoanya? Jadi memang ini fitrah manusia. Ketika dia
sedang di dalam kondisi bencana. Baik, apa maksudnya di sini? Perubahan dari lawan bicara menjadi yang dibicarakan. Terjadi ya di sini ya. Pertamanya dibilang kalian, terus berubah jadi mereka. Padahal yang dimaksud sama. Di sini kita bahas dari dua sudut pandang. Sudut pandang Ar-Razi di dalam Mafatihul Ghaib tadi yang dinukil oleh Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir. Tadi kan kalau dari orang ketiga ke orang kedua menunjukkan menjadi semakin dekat. Menunjukkan kedekatan. Kalau yang kedua ini menunjukkan jauh. Dan Allah benci. Karena awalnya adalah lawan bicara, orang kedua, diubah jadi orang ketiga. Jauhkan. Karena antara orang kedua dan orang ketiga lebih dekat orang kedua. Lawan bicara lebih dekat dari yang dibicarakan. Maka dia adalah orang-orang yang ini, orang-orang musyrik ini ditunjukkan mereka itu sosok yang Allah benci. Karena mereka ketika sudah selamat, nanti mereka kembali berbuat syirik lagi. Kembali lagi, nyembah berhala mereka lagi. Cuman pas mau badai aja mereka bertauhid. Ini adalah gambaran bahwasanya perubahan dhamir dari lawan bicara kepada yang dibicarakan, dari kalian menjadi mereka, ada makna tersembunyi di balik itu. Dan ini yang sedang kita bahas. Ini kalau dicari di Quran terjemah, saya berkali-kali bilang, tidak ketemu makna ini. Ini hanya ketemu kalau orang belajar mendalam, terutama penafsirannya. Nah, terus yang kedua, bukan hanya itu saja. Kalau dari sudut pandang Syekh Ibnu Utsaimin, beliau menyampaikan, di dhamir pertama kalian itu yang diajak bicara adalah orang muslim juga. Hatta idza kuntum, orang muslim diajak bicara di sini. Dan umum sebenarnya siapapun. Orang muslim masuk di dalam khitab kuntum. Ketika masuk pada fase jaraina bihim, mereka. Bukan lagi kalian. Yang dimaksud membahas orang musyrik, karena orang muslim nggak masuk di sini. Lihat dalamnya, kedalaman pemahaman Syekh Ibnu Utsaimin di sini ya. Ini saya sambil cek di kitab-kitab tafsir yang lain. Dan saya lihat baru faedah ini di Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan ini. Jadi di khitab kuntum kalian, itu orang-orang muslim masuk di situ. Ketika diungkapkan dengan bihim, yang dimaksud bukan orang-orang muslim lagi, tapi orang-orang musyrik. Pisahkan. Ini di antara faedahnya. Kita lanjut. Contoh berikutnya. Kalau mau mendalami, masuk dalam pembahasan penafsiran. Jadi saya sebelum saya menjelaskan ini, saya baca semua syarahnya Syekh Utsaimin. Alhamdulillah 2 kali. Saya baca semuanya, penjelasan Syekh Utsaimin tentang ini. Dan juga saya cek tafsir-tafsir setiap ayat ini, saya cek lagi. Tafsirnya. Pakai Fathul Qadir, pakai Aisrut Tafasir, pakai Tafsir As-Sa'di, pakai An-Nukat wal Uyun punya Al-Mawardi, pakai Zadul Masir punyanya Ibnul Jauzi. Saya baca juga Tafsir Ibnu Katsir beberapa. Saya baca juga Fathul Qadir punya Syaukani, tadi ngecek Mafatihul Ghaib punyanya Ar-Razi, banyak lagi. Jadi sebelum saya jelaskan, saya ngecek dulu ini penafsirannya gimana, takut salah. Atau Ma'alimut Tanzil punya Al-Baghawi. Selama kita ngajar di sini selalu alhamdulillah saya cekkan di situ. Loh, Ustaz kok bisa ngecek banyak dalam satu kali? Cara jelaskan dulu. Oh, belum pernah ya kayaknya ya. Kapan-kapan kita jadikan konten di Instagram ini. Pakai aplikasi ini. Al-Bahith Al-Qur'ani. Ini nggak harus aplikasi, tapi di website juga ada. Ya, ini semua kitab tafsir tadi langsung ketemu ini. Contoh, Inna A'tainakal Kautsar. Saya buka tafsir Al-Qurtubi langsung muncul. Saya buka tafsir Al-Baghawi langsung muncul. Semuanya di sini ada. Tinggal kita cari, kita pilih yang mana. Tapi ini harus pakai internet ya. Nah, itu saya pakai itu karena lebih cepat dibandingkan pakai Maktabah Syamilah atau yang lain-lain. Nah, kita lanjut yang ketiga contohnya ya. Nama aplikasinya Bahith Qur'ani, Al-Bahith Al-Qur'ani, harus diketik pakai bahasa Arab di Google Play Store atau App Store Apple atau di website. Farhan Abdurrahman, silakan contoh yang ketiga dibaca. Al-Iltifatu. Al-Iltifatu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Thalith al-iltifatu minal ghaibati ila takallumi. Kaqaulihi ta'ala وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا.
فحول الكلام من الغيبة من الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله بعثنا. Oke, bagus. Dari daerah mana, Farhan? Ana min Tasikmalaya. Masya Allah. Sudah pernah belajar bahasa Arab? Sebelumnya? Alhamdulillah, khalas fi Mahadi. Ayo ma'had. Naam. Mahad Nasrul Islami. Masya Allah. Baik. Kita lanjutkan ya penjelasannya. Tadi minal ghaibati ila takalum. Ghaibah orang keberapa tadi? Orang ketiga. Berubah kepada orang berapa nih? Pertama, ke satu. Pertama. Baik. Orang ketiga diubah jadi orang pertama. Contohnya di dalam surat Al-Maidah ayat 12. Yo. Coba dicari di dalam teks barusan. Saya artikan dulu deh biar lebih gampang. Atau boleh sambil buka Al-Quran terjemah. Dan sungguh benar-benar Allah telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Ini perjanjiannya apa? Disebutkan di ayat setelahnya. Wa ba'athna minhum 12 naqiba. Dan kami membangkitkan atau bukan mengutus. Yang membangkitkan atau mengutus di antara mereka 12 naqib. Naqib itu adalah semacam pemimpin suku. Kepala suku atau orang yang bertanggung jawab. Jadi kita bilang ini semacam kepala suku gitu ya. Kepala atau pemimpin. Karena jumlah suku Bani Israel ada 12. Baik. Coba cari mana dhamir yang dimaksud perubahannya. Dari ghaibah ke takallum. Yo, siapa yang menemukan? Dari Allah. Kalau Allah di sini dhamirnya apa Allah? Huwa. Lafzul jalalah dhamirnya huwa. Terus diubah ke ba'athna dhamirnya? Mutakallim. Nahnu. Berarti dari dia, perhatikan di sini. Dan sungguh dia Allah telah mengambil perjanjian, terus di situ dan kami mengutus, membangkitkan atau memunculkan di antara mereka 12 kepala pemimpin. Berubah ya, dari dia mengambil menjadi kami membangkitkan atau mengutus. Maka terjadi perubahan dari lafadz jalalah tadi, dhamir dia, menjadi dhamir kami. Ini diantaranya adalah berfungsi sebagai menunjukkan keagungan. Karena nahnu di situ diantaranya bermakna pengagungan diri. Ini menunjukkan pengagungan Allah. Di antara maknanya seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat, contohnya. Nanti faedah lainnya nanti di bawah ya. Yang keempat, siapa yang mau membaca, dipersilahkan sesuai urutan ya. Nur Lailiyah. Silakan Nur Lailiyah. Ini dari peserta Kuba angkatan 1, Nur Lailiyah. Silakan. Yang pertama-tama ikut Kuba dari awal saya ngajar. Silakan Nur Lailiyah dibaca al-iltifatu. Naam Ustaz. Rabi'an. Al-iltifatu min at-takallumi ila al-ghaibah. Kaqaulihi ta'ala Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbik. فحول الكلام من التكلم إلى الغيبة في قوله لربك. Nanti Nur Lailiyah lagi baca ya yang fawaidnya ya. Coba Nur Lailiyah baca. Khusus karena angkatan pertama Kuba ya, sambil kita lihat. Masih lengket nggak ilmunya ya? Angkatan pertamanya. Tapi memang Nur Lailiyah juga sambil kuliah ya. Kuliah di mana Nur Lailiyah? Saya lupa kuliahnya. Mahadhi Nurain Ustaz. Mahadhi Nurain di Jakarta ya. Itu juga belajar bahasa Arab juga dan agama Islam. Nah, yang barusan yang ini minat takallum ilal ghaibah. Dari berapa ini kalau takallum? Dari orang pertama menuju orang ketiga. Orang ketiga. Tapi kita bilang orang ini cuma pembahasaan kita ya, orang Indonesia ya. Tapi yang dimaksud bukan orang beneran. Kadang kan dhamir ini macam-macam. Contohnya di sini dhamir Allah kan. Allah bukan orang. Allah penciptanya orang. Ini cuma pembahasaan yang sederhana. Sosok gitu ya. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbik. Sesungguhnya kami memberikan engkau al-kautsar. Al-kautsar. Al-kautsar ada dua penafsiran nanti kita bahas. Fasalli li rabbik.
maka sholatlah untuk Tuhanmu. Oke, siapa yang menemukan mana domirnya? Perubahan. Yang pertama terus menjadi apa? Yang pertama apa domirnya di sini? Inna. Inna. Apa domir berarti ini inna di sini? Kami nahnu. Betul. Berubah menjadi? Rabbi. Rabbi. Rabbika. Huwa. Ini domir apa? Huwa. Berarti Huwa. dia ya. Kan Tuhanmu kan dia domir huwa. Dia. Perubahan. Dari domir kami menjadi dia. Kami memberikan kepada engkau Al-Kautsar, terus berubah lafadznya. Maka sholatlah, bukan fasolli lana. Harusnya gitu ya. Kalau pakai domir kami kan harusnya tadi bunyinya fasolli, maka sholatlah kepada kami. Lana. Tapi Allah tidak mau menggunakan itu. Allah tidak memilih menggunakan lana. Allah memilih menggunakan fasolli li rabbik. Oke, bisa dimengerti ya kira-kira ya. Berulang-ulang kita kasih contoh, insya Allah bisa dimengerti yang dimaksud dengan iltifat itu apa. Jadi dari tadi sebenarnya bisa diganti. Contoh wa ba'atsna di sini nggak usah pakai na, langsung wa ba'atsa pakai dhamir huwa, tapi Allah tidak mau itu. Allah mau mengubah dhamirnya. Ya, silakan yang mau live dipersilakan. Kalau yang mau lanjut silakan juga. Tinggal dikit lagi selesai khatam ya. Dan khatam kitab itu nikmatnya luar biasa. Nikmat luar biasa ya ikhwan. Karena banyak orang yang terharamkan dari menghatamkan kitab. Pada menghatamkan apa mereka? Menghatamkan YouTube. Enggak bisa hatam YouTube. Digeser ke bawah terus ada lagi. Menghatamkan Instagram. Kamu geser ke bawah ya. Muncul lagi ada. Enggak bisa hatam. Facebook juga. Iya kalau berpahala semua. Kalau isinya banyak joget-jogetnya gimana? Hitungannya nanti. Sekarang banyak joget-joget, semuanya joget. Enggak dokter ya joget, perawatnya joget, semuanya joget. Nanti lama-lama ada orang joget depan Ka'bah jadi konten TikTok. Ini serius, saya bilang dari sekarang nih. Lama-lama ada orang joget depan Ka'bah buat konten TikTok. Ditunggu aja, nanti ada beritanya. Enggak tahu kapan. Jadi yang sekarang ini, fokusnya orang ini udah pindah. Ngatamkan sesuatu yang nggak bisa dihatamkan. Ini bisa dihatamkan, kok nggak dihatamkan ya. Nah, fahawwalal kalam minat takallum ilal ghaibah. Mengubah kata dari orang pertama ke orang ketiga. Apa faedah khususnya? Jadi ada faedah umum, ada faedah khusus. Faedah khususnya kita tunda nanti. Kita bahas faedah umum, secara umum. Lil iltifati fawaidu minha. Iqra'i ya Nur Lailiyah. Walil iltifati. Ini baca. walil iltifati fawaidu minha. Awalan hamal al-mukhatabu ala al-intibah. Pakai masdar. Hamlu. Hamlul mukhatabi ala al-intibahi litaghayyuri wajhil uslubi alaih. Thaniyan hamluhu ala tafkiri fil ma'na lianna taghayyura wajhil uslubi yuaddi ila tafkiri fi sababi. Bagus. Thalithan daf'us sa'amati wal malali anhu lianna baqa'al uslubi ala wajhi wahidin yuaddi ala wajhin wahidin pakai tanwinnya. Ala wajhin wahidin yuaddi ila ilal malali ghaliban. Wa hadhihi al-fawaidu 'ammatan lil iltifati fi jami'i suwarihi. Masya Allah. Lancar sekali. Saya baca agak ada salah ya, bagus. Terus ammal fawaidu fawaidul khassatu fatata'ayyanu fi kulli suratin hasba ma yaqtadihil maqamu. Bagus, baik. Masya Allah, bagus Nur Lailiyah. Luar biasa. Minat thalibatil mujtahidat indana insyaallah. Semoga bisa memberi manfaat nanti kalau sudah lancar, harus menzakatkan ilmunya, ya.
Ilmunya kalau udah banyak jangan ditimbun, harus dizakatkan ilmunya. Baik. Jadi zakat bukan hanya harta ya, ada zakat ilmu juga. Nah. Walil iltifati fawaidu minha. Iltifat punya faedah-faedah. Ini penting dicatat ya. Apa faedah iltifat? Faedah-faedahnya apa saja? Pertama, ini mencakup semuanya. Contoh-contoh yang tadi kita sebut, tadi ada faedah-faedah khusus yang kita sebutkan. Sekarang kita bahas faedah-faedah umumnya. Alias semua tadi mengandung faedah ini. Pertama, hamlul mukhatab, membawa mukhatab, lawan bicara. Maksudnya lawan bicara di sini adalah yang sedang diberikan arah ayat ini. Berarti mukhatab di sini kita yang mendengarkan ayat atau membaca. Alal intibah, diajak untuk intibah. Intibah itu perhatian-perhatian. Nah, dipancing perhatiannya. Litaghayyuri wajhil uslubi alaihi, karena ada perubahan gaya bahasa. Maka orang terpancing langsung, oh, gitu ya. Kok tadinya dia, kok tiba-tiba jadi kamu? Tadinya kamu kok tiba-tiba jadi dia? Tadinya kami tiba-tiba jadi kamu. Berubah-berubah inilah yang kemudian memancing perhatian. Contoh lainnya misalnya di dalam di dalam Al-Quran juga, ini yang dicontohkan Syekh Ibnu Utsaimin untuk lebih mempermudah ya. Saya kasih contoh yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin langsung kepada bentuk ayatnya ini ya. Innalladzina amanu walladzina hadu wassabiuna wan nasara. Inna itu menyebabkan nasab, ini nasab. Ini nasab, loh as-sabiun enggak nasab, pakai rofa sendiri. Beda sendiri ini membuat orang jadi, loh kan ini harusnya nasab, kok tiba-tiba enggak nasab. Orang yang tadinya misalnya baca tidak serius, langsung serius. Orang yang tadinya hanya, ya dibawa santai, loh kok ini beda sendiri. Ini namanya memancing perhatian. Seperti yang di dalam ayat Al-Fatihah tadi. Memuji, 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 setelah memuji langsung memohon. Memohon langsung diperdekat. Diperdekat memancing orang biar perhatian. Fokus. Kamu sedang memohon. Memohon berarti butuh fokus lebih tinggi. Inilah fungsi pertama, yaitu membawa orang yang mendengar Al-Quran atau membaca Al-Quran, dibuat semakin perhatian, dipancing fokusnya. Gitu ya, perhatian atau supaya menjadi fokus. Yang kedua, hamluhu ala tafkiri fil ma'na. Fungsi yang kedua, dipancing agar orang memikirkan maknanya. Tadi kan kita dipancing, loh, kenapa kok Allah menggunakan ini, kok bukan yang ini? Ya, silakan yang mau izin diperbolehkan. Tinggal dikit lagi selesai. Kenapa kok ini seperti ini, kok nggak begini? Dari tadi kita sampaikan di sini ya. Kenapa kok pakai engkau? Oh, kok pakai kami? Terus tiba-tiba berubah jadi dia. Kata gantinya. Ini untuk memancing makna. Alias apa yang dimaksud dengan makna di sini? Untuk memancing apa itu sebabnya. Memancing apa itu sebabnya. Saya kasih gambaran gini ya. Saya kasih gambaran gini. Ada ruko. Ini pakai bahasa ilmu bisnis saja. Biar orang kepancing. Ruko ya. Rukonya banyak, Pak. Rukonya ya. Ruko yang ini warnanya, anggap ini kita cari warna yang cocok. Warnanya krem. Anggap warna krem. Ini warna krem. Ini warna krem. Satu sendiri beda warna merah. Terus ini warna krem lagi. Orang matanya perhatian ke mana? Pasti perhatian kemana? Yang merah dong. Biar laku ya, rukonya ya. Saya punya jualannya biar laku gimana? Dibikin beda sendiri. Tek, warnanya beda. Betul ya? Jadi ada orang ini warung jajar semuanya bakso. Bakso semua satu bikin beda. Bakso keju. Bakso dimakan isinya keju. Ya. Beda sendiri. Ini untuk memancing. Dan membuat orang berpikir apa maksudnya kok dia mau sendiri beda ini. Mikir. Inilah bentuk iltifat, contoh gampangnya seperti barusan ini. Seperti ruko yang awalnya sama semua tiba-tiba beda. Satu menonjol sendiri. Memancing orang biar fokus, biar perhatian, sini. Dan yang kedua, untuk mikirkan orang apa sebabnya. Kenapa Allah mengganti domirnya tadi? Apa alasannya? Tadi kita sebutkan beberapa maknanya. Ada yang menunjukkan semakin jauh, ada yang menunjukkan semakin mendekat. Fungsi yang ketiga,
untuk melawan rasa bosan. Melawan bosan. As-sa'amah wal malal itu sama ya. Kalau ada imam masjid, mohon maaf ya, mungkin ada yang imam masjid tapi tersinggung, mohon dimaafkan. Ada imam masjid baca Quran ya, pas sholat ngimamin, betul ya? Ada Ustaz, kalau imam masjidnya yang ini saya ngantuk gitu ya. Sholat tarawih mau 1 juz enggak kuat kalau saya imam yang ini ya, mohon maaf. Biasanya adalah nada imamnya tadi satu nada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Tidak ada naik turun ya. Tidak ada penekanan yang mana nadanya. Makmumnya ngantuk. Ini orangnya kalau ngimamin lama. Tapi ada juga imam lain kalau ngimamin lama, Pak. Di mana misalnya? Masjid Nabawi. Di Masjidil Haram di Mekah. Yang ngimamin lama-lama banget 1 juz tarawihnya. Tapi kok orang tidak bosan? Di antara faktornya adalah nada imamnya dibikin berbeda-beda. Ada naik, ada turun. Kadang imamnya menangis, kadang seperti menangis. Kadang imamnya seperti berteriak. Kadang suaranya pelan. Sama juga dengan orang yang ceramah khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat ceramahnya sama nadanya semua. Ya orang yang ngantuk tidur semua yang dengerin Jumat. Tapi kalau nadanya naik, turun, ketika merenung, nada perenungan. Ketika memancing orang supaya sedih, nadanya sedih. Ketika dia marah, nadanya marah. Inilah yang dimaksud daf'us sa'amati wal malal anhu. Al-Quran memberikan perubahan kata ganti supaya orang tidak bosan dengan menggunakan satu bentuk kata ganti, diubah supaya tidak bosan. Ini adalah fawaid ammah. Ini adalah faedah-faedah umum alias berlaku untuk semua bentuk iltifat. Apapun bentuk iltifat mengandung 3 faedah ini. Faedah pertama, memancing fokus. Faedah kedua, memancing orang memikirkan makna. Faedah ketiga, melawan rasa bosan. Faedah khususnya, tetapi ingat, ada faedah-faedah khusus. Dan masing-masing ini tergantung apa bentuknya. Tergantung apa penafsiran dari masing-masing maknanya. Tadi sudah kita contohkan misalnya dengan contoh yang di ayat Al-Fatihah. Tadi sudah kita bahas contohnya. Itu adalah faedah khusus menunjukkan kedekatan. Faedah yang kedua di surat Yunus ayat 22. Itu menunjukkan penjauhan dan Allah benci. Makanya diubah dari lawan bicara menjadi yang dibicarakan. Perubahan iltifat. Dan yang terakhir belum kita bahas, faedah khusus di dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Apa faedah khususnya di sini? Sesungguhnya kami memberikan engkau Al-Kautsar. Al-Kautsar penafsirannya adalah di antaranya khairun katsir. Nikmat yang banyak. Gitu ya kalau di Quran terjemah ya. Nikmat yang banyak. Betul ya? Al-Kautsar. Baik di dunia ataupun di akhirat. Ada penafsiran yang lebih dalam, yaitu yang dimaksud adalah sungai. Ada sebuah sungai, Sungai Kautsar yang ada di surga. Itu khusus milik Nabi Muhammad. Yang dimana Sungai Kautsar adalah sumber dari telaga Rasul. Nanti ketika di hari kiamat, Rasul memiliki telaga yang sangat luas sekali, yang jumlah cawannya atau cangkirnya itu sejumlah bintang di langit. Yang bisa meminum hanya orang-orang yang mengikuti jalan Rasul. Yang menyimpang, yang buat hal-hal yang menyeleweng, nggak boleh minum. Dan telaga Rasul SAW disebutkan dalam hadis Sahih Muslim. Ini hadisnya di Sahih Muslim. Ya. Asyaddu bayadan minal laban, lebih putih dari susu. Wa ahla minal asal, lebih manis dari madu. Dan wa atyabu minal misk, lebih harum daripada kasturi. Harum, warnanya bagus, dan nggak bisa dibandingkan dengan ada di dunia. Ini adalah kekhususan. Allah memberikan kekhususan Al-Kautsar hanya untuk Nabi Muhammad, khusus buat kamu. Sedangkan fasholli li rabbika, di sini tidak ada, di sini sholat ini kan dilakukan juga oleh selain Nabi Muhammad. Maka di situ fasholli li rabbika, perubahan dhamir kepada dia, di sini juga berlaku pada kaumnya. Tapi inna a'tainakal kautsar hanya berlaku pada siapa? Nabi Muhammad. Nggak berlaku pada kaumnya. Tapi fasholli li rabbik, perintah untuk sholat, berlaku pada kita juga. Betul ya? Paham di sini? Maka yang dimaksud di atas, inna a'tainakal kautsar, pengkhususan.
hanya untuk Nabi Muhammad. Fasholli lirabbika, perintah untuk sholat berlaku pada kaumnya juga. Al-Kautsar tidak berlaku pada kita. Al-Kautsar itu maksudnya Nabi Muhammad. Baik. Ini kira-kira maknanya secara keseluruhan. Wallahu a'lam bishawab. Adapun bila ada kesalahan, saya mohon maaf atas hal tersebut. Dan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan di dalam syarahnya, kenapa kok beliau menutup kitab ini dengan pembahasan iltifat? Apa alasannya beliau? Iltifat adalah mengubah gaya bahasa, mengubah metode. Kata beliau, seperti halnya antum yang sudah menghatamkan kitab ini, hendaknya berubah, pindah ke kitab lain. Jangan berhenti. Kata Syekh Utsaimin ya, disuruh pindah ke kitab lain, tidak cukup dengan kitab ini. Lanjut lagi kitab yang lain, ya, terutama membahas kaidah-kaidah penafsiran. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tamma, telah tamat, walillahil hamdu rabbil alamin. Jadi kata tamat itu berasal dari bahasa Arab ya, tammat. Telah selesai. Alhamdulillah. Baik, kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan, maka alhamdulillah telah kita tuntaskan dalam 22 kali pertemuan yang kira-kira kalau dihitung dalam jumlah jam, 22 jam, lebih sedikit mungkin. Kita telah menuntaskan kitab Ushul fit Tafsir. Insyaallah materi berikutnya yang akan kita bawakan adalah kajian Nahwu Wadih jilid 2. Dan kalau sudah selesai Nahwu Wadih jilid 2, mungkin kita masuk ke Al-Qawaidul Hisan. Kaidah-kaidah penafsiran yang dikarang oleh gurunya, yaitu Syekh As-Sa'di. Nyambung dari ini. Itu berkaitan nanti. Jadi habis belajar kaidah nahwu, kaidah sorof, ya sorofnya nggak ada di sini ya. Kaidah nahwunya saja, terus nanti di Qawaid Hisan, di kitab Al-Qawaidul Hisan, kaidah-kaidah. Kumpulannya kalau nggak salah 40 atau 60 kaidah penafsiran. Di situ semua nanti dibahas, nahwunya nyambungkan dengan apa kaidah penafsirannya. Apa kaidah penafsirannya. Tapi itu dibikin kaidah 1, apa, kaidah 2, apa. Kalau ini kan enggak ya, ini dibikin per bab. Kalau yang di Syekh As-Sa'di nanti per kaidah. Nah, nanti kita bikin gimana agar satu kaidah satu episode. Insyaallah di pertemuan-pertemuan yang akan datang kalau Allah izinkan. Barakallahu fikum, dan kita memang rencana agar pingin menghatamkan semua kitab yang ada berkaitan dengan bahasa Arab. Walaupun ya sebagiannya memang kita uploadnya di kubaplus.com, di website itu. Bagian lagi kita uploadnya di YouTube. Kalau di YouTube kita bikin urut supaya tidak bikin orang bingung. Urutannya urut episodenya. Jadi misalnya ngikutin dari awal sampai akhir bisa urut. Tidak perlu pusing. Terima kasih bagi yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Bila ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu, dipersilahkan. Kalau tidak ada maka kita tutup dulu. Jazakumullah khairan. Terima kasih semuanya yang sudah hadir dari awal sampai akhir. Sangat senang sekali saya kalau sudah hatam kitab ini. Rasanya seperti habis menuntas. Naam, ada yang disampaikan? Abdul Wahid? Belum ada. Oh, saya kira mau menyampaikan sesuatu. Naam, barakallahu fiik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.